Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Maria Rupina dengan NIM 858030401. Saya adalah mahasiswa UT semester 7 UPPJC Pontianak Pokjar Ananda Sintang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video yaitu praktikum IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah yang dibimbing oleh Ibu Hilma Eka Masito. Untuk Ibu Hilma Eka Masito, terima kasih atas bimbingannya dan selamat menyaksikan. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa makhluk hidup itu semuanya memiliki ciri-ciri. Kehidupan dan ciri-ciri tersebut membedakan antara benda hidup atau makhluk hidup itu sendiri dengan benda tak hidup atau benda mati. Nah, ciri-ciri makhluk hidup diantaranya yang pertama bernapas, yang kedua membutuhkan nutrisi, yang ketiga bergerak, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima yaitu bereaksi terhadap rangsang. Nah, kata praktik ini berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi kalian bisa mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Nah, di sini makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan. Nah, di sini saya akan mengamati makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan saya. Nah, ada 10 makhluk hidup yang sudah saya amati. 5 diantaranya yaitu tumbuhan, 5 lagi yaitu hewan. 5 hewan tersebut diantaranya yaitu ada kucing, ada anjing, ada bebek, ada ayam, dan juga ada ikan buntal. Nah, 5 tumbuhan yang saya amati berikutnya yaitu ada pohon sawit, ada tanaman jahe, ada pohon kasia, ada pakis selemiding, dan juga ada pohon cabai. Nah, dari 10 makhluk hidup yang sudah saya amati, semuanya sudah termasuk dalam kriteria makhluk hidup ya. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan pada makhluk hidup tersebut memang benar jika mereka semua memiliki bernapas, kemudian membutuhkan nutrisi, bergerak, bereaksi terhadap rangsang, dan juga berkembang biak. Tetapi tidak semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Contohnya pada tumbuhan dan hewan, mereka mempunyai perbedaan antara dari bernapasnya, kemudian tumbuh kembangnya, kemudian bergeraknya, berkembang biaknya, dan menerima rangsangannya juga berbeda-beda. Untuk hewan bergeraknya menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari, karena dia adalah tumbuhan. Sedangkan untuk bernapas, hewan dan tumbuhan memiliki perbedaan. Hewan bernapas menggunakan alat pernapasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Sedangkan tumbuhan menggunakan pernapasan berupa stomata dan lentisel. Sedangkan untuk makanan hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan. Untuk hewan ada yang pemakan daging, tumbuhan, dan juga biji-bijian. Sedangkan tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Nah, hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Nah, sedangkan perkembangbiak hewan dan tumbuhan mengalami perkembangbiakan. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Nah, selanjutnya peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan suatu rangsangan
Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan, kemudian air, dan lainnya. Nah, pada saat saya melakukan pengamatan, saya sedikit terkendala karena cuaca pada saat itu sedang turun hujan. Kemudian, sehingga kegiatan pengamatan tersebut tetap dapat berlangsung, saya menggunakan payung supaya tidak terkena air hujan saat pengambilan video dan foto. Saya merasa antusias dalam kegiatan ini. Saya bisa menemui beragam makhluk hidup di lingkungan sekitar saya. Semoga kita semua bisa selalu menjaga dan peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Nah, sekian dari hasil pengamatan praktikum saya terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita.